panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan limpahan rahmat taufik hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah, khususnya saya bisa hadir di tengah Bapak Ibu semua, yang mudah-mudahan khususnya buat saya manfaat dan maslahat. Sholawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya selalu mengikuti ajaran-ajaran beliau sampai yaumil qiyamah nanti. Terima kasih, dan mari kita sama-sama kegiatan ini mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini kami buka secara resmi. Terima kasih. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati teman-teman semua, guru yang dirahmati oleh Allah, Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini saya bersyukur saya bisa bertemu dengan Ibu Bapak semua dalam rangka untuk menguatkan bagaimana kurikulum pada Rodotul Atfal ini bisa kita jalankan. Sholawat serta salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita, kecintaan kita, bahkan kecintaan Allah, Habibullah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para kerabat, dan insya Allah kita semuanya nanti pada yaumul hisab mendapatkan syafaatnya, dan yaumul akhir nanti kita dirahmati oleh Allah dengan penuh pengampunan, sehingga disyafaatkan. Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini saya senang sekali ketemu dengan guru Rodotul Atfal. Itu selalu gembira gitu, ramai dan tidak pernah susah gitu. Oleh karena itu moga-moga apa yang saya sampaikan ini bisa membawa tambahan kebahagiaan. Saya lanjutkan Ibu Bapak semuanya dengan saya menyampaikan slide yang sudah saya siapkan. Ini operator hostnya kok saya tidak bisa berbagi nih. Tolong di share screen-nya, disable-nya dimatikan supaya saya bisa muncul. Sudah bisa? Oh, oke. Ibu Bapak yang saya hormati, bisa terlihat tayangan saya? Bisa. Lihat ya. Oke. Saya pada kesempatan ini akan menyampaikan kebijakan tentang keputusan Menteri Agama. KMA itu keputusan Menteri Agama nomor 792 tahun 2018 Junfal. Pertama yang mungkin perlu saya jelaskan di hadapan Ibu Bapak semua, bahwa selama ini Rodotul Atfal itu memiliki peraturan-peraturan paling tinggi adalah surat keputusan Dirjen. Oleh karena itu kita di dalam mengelola Rodotul Atfal selalu mengekor dengan keputusan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kaitan ini tentunya kita banyak masalah karena RA dengan TK walaupun sama-sama membina anak-anak usia dini, namun ada karakteristik yang khas antara Rodotul Atfal dengan TK yang itu sebenarnya memang perlu diatur secara tersendiri masing-masing. Dan alhamdulillah kita sejak tahun 2018 kita sudah melahirkan keputusan yang satu tingkat sama dengan keputusan Kementerian Dikbud.
yaitu keputusan Menteri Agama nomor 792 tahun 2018 tentang pedoman implementasi kurikulum Rodotul Atfal. Dengan keputusan ini berarti kita sekarang sudah punya kemandirian. Kita bisa mengelola kurikulum RA itu dengan kewenangan kita sendiri. Karena keputusan Menteri Pendidikan dengan keputusan Menteri Agama itu satu tingkat. Kalau kita sudah punya sendiri, maka yang kita milikilah yang berlaku. Ibu Bapak yang saya hormati, dalam kesempatan ini, kok nggak bisa jalan ini sebentar. Ya, yang perlu kita pahami semua Ibu Bapak, mengapa kita membuat kurikulum yang khas, Rodotul Atfal itu perlu kita kelola dengan baik. Mengapa? Ibu Bapak perlu kami tunjukkan di sini bahwa fungsi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, urgensi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di Rodotul Atfal, atau apa ya, pengaruh Ibu Bapak di Rodotul Atfal itu sangat penting. Jadi kita mari keluar dari sebuah paradigma yang selama ini dimiliki oleh masyarakat awam, masyarakat umum, seakan-akan pendidikan anak usia dini itu pendidikan yang tambahan gitu. Nah, padahal sesungguhnya di Kementerian Agama kita sadari tidak mungkin kita akan memiliki anak-anak yang bisa mengejar pendidikan di madrasah ibtidaiyah dengan baik tanpa kita awali dengan pendidikan Rodotul Atfalnya baik. Begitu juga selanjutnya. Apa? Itu fungsinya sangat strategis. Apa itu fungsi strategis? Fungsi strategis itu adalah fungsi yang sangat penting karena menentukan karakter bangsa. Ibu Bapak, peletakan karakter itu letaknya adalah di anak-anak. Pembentukan karakter di tengah jalan itu tidak banyak berbuah. Tetapi pembentukan karakter mulai dari dini itu akan membuahkan banyak hasil, fundamentalnya tinggi, kemudian dasar-dasarnya tinggi, dan itulah yang nanti akan mewarnai pada kehidupan berikutnya. Nah, berkaitan dengan itulah maka saya ingin meletakkan pertama ini untuk menyampaikan kepada Ibu Bapak bahwa Ibu Bapak itu adalah orang yang sangat penting. Guru Rodotul Atfal itu adalah guru yang sangat penting. Saya ingin menyampaikan di situ. Oleh karena sangat pentingnya, maka pada saat menyampaikan kurikulum ini, Ibu Bapak saya ajak dulu untuk melihat mengapa Bapak Ibu mendidik di Rodotul Atfal, capek-capek mendidik di Rodotul Atfal. Ibu Bapak punya punya tugas, punya fungsi, punya kegunaan yang sangat strategis, yaitu menyiapkan anak-anak jangka panjang. Ini kok di komputernya ini kok sering ada gangguan ini. Sebentar. Saya akan sudah. Oleh karena itu Bu Bapak, pada kesempatan ini ingin saya ajak untuk membaca tujuan bangsa Indonesia melakukan penyelenggaraan pendidikan. Ini sebenarnya adalah untuk jangka panjang. Dan ini perlu diketahui oleh kita-kita termasuk guru RA. Jadi sebelum kita nanti akan membahas secara khusus bagaimana implementasi pembelajaran di Rodotul Atfal, pertama Bapak Ibu kita harus paham bahwa kita mengelola pendidikan di Rodotul Atfal itu bukan semata-mata supaya anak kita nanti bisa masuk ibtidaiyah, bisa masuk SD, bukan hanya itu. Oh, anak kita nanti itu. Anak saya nanti bisa menulis, bukan hanya itu. Anak saya bisa bernyanyi, bukan hanya itu. Tetapi ada tujuan yang sangat mendasar, Ibu Bapak, yang perlu kita pahami, bahwa kita ini punya PR, yaitu mengantarkan visi Indonesia tahun 2045.
visi impian Indonesia nanti saat umur 100 tahun merdeka, itu Indonesia punya impian seperti ini, Ibu Bapak. Kita ingin mempunyai negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat itu negara yang mandiri. Ekonominya mandiri, tidak terpengaruh oleh orang lain. Tenaga kerjanya kita mandiri, tidak pakai-pakai dari orang lain. Kita hidup di sini tidak terpengaruh, di luar negeri mau terjadi apapun, kita di sini stabil. Kita inginnya pada saat Indonesia nanti sudah umur 100 tahun, itu seperti itu. Artinya kalau kita bercita-cita tahun 2045 seperti itu, berarti sekarang sedang kita perjuangkan ini. Karena itu jangan kaget Ibu Bapak, kalau kondisi sekarang di luar negeri terjadi krisis, harga minyak tinggi, segala macam, kita kena akibatnya. Kenapa? Karena kita belum berdaulat penuh. Nah inilah yang mau kita perjuangkan, sehingga pemerintah memimpikan pada tahun 2045, di mana Indonesia saat itu sudah berumur 100 tahun, Indonesia itu sudah bisa menentukan nasibnya sendiri seperti ini. Walaupun kita harus kerjasama tetap dengan negara lain, tapi kita tidak terpengaruh siapa-siapa gitu. Nah, syaratnya yang kedua, kita harus bisa menjadi negara maju. Kalau tidak maju, ya bagaimana kita bisa mandiri? Karena maju, kita kuat, kita kaya, kita makmur, kita bisa berdiri sendiri, ya berdaulat. Nah, kemudian berikutnya, menjamin masyarakatnya semuanya menjadi adil dan makmur, karena tidak terpengaruh siapapun. Sudah sekarang kita tentukan sendiri adil dan makmur. Kalau sekarang bagaimana? Ya masih dalam perjuangan. Nah, terkait dengan itu Ibu Bapak yang perlu kita ketahui semuanya, bahwa untuk menuju Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur, ini ternyata tidak sembarangan. Tidak bisa serta-merta cuma bermodal semangat kita kemudian jadi negara berdaulat. Tidak bisa. Dibutuhkanlah di sana kualitas SDM yang mempunyai spesifikasi tertentu supaya bisa nanti maju, bisa mengatur di dalamnya semua sumber daya alam kita ini berjuta-juta, baik manusianya, tumbuhannya, energinya, mineralnya, semuanya, supaya bisa itu kita kelola dengan baik, menjadi negara yang kuat, maju. Maka perlu ada SDM ini, sumber daya manusia yang disiapkan khusus. Dan inilah menjadi PR kita semua, termasuk pendidikan Rodotul Atfal itu menyiapkan ke masa depan yang seperti itu. Oleh karena itu saat akan mengelola Rodotul Atfal, kita nggak bisa sembarangan. Karena orientasi kita ke sana. Kita nggak bisa sembarangan itu maksudnya seenaknya itu nggak bisa. Kita harus punya perhitungan bahwa yang perlu wajib kita kelola sekarang ini bagaimana ya, supaya anak-anak yang kita didik ini nanti saatnya 25 tahun yang akan datang betul-betul bisa membuat Indonesia ini berdaulat, maju, adil, dan makmur. Nah, SDM yang bagaimana itu, kualitas SDM yang bagaimana itu yang ditentukan. Pertama, iman, takwa, kemudian punya kompetensi tinggi. Kompetensi tinggi itu mampu berpikir apapun kondisi persaingan nanti 25 tahun yang akan datang itu kehidupan kan akan lebih kompleks Ibu Bapak. Persaingan kehidupan lebih keras. Kemajuan-kemajuan kehidupan lebih tinggi. Nah, pada saat itu kita ingin bangsa Indonesia itu sudah bisa menyesuaikan, bahkan tidak hanya sekedar menyesuaikan, bisa menundukkan semua kemajuan tadi, sehingga kita tadi mampu melakukan hal-hal yang berguna untuk negara kita sendiri, tidak terpengaruh orang lain. Oleh karena itu,
Anak-anak Indonesia itu diperlukan berpikirnya cemerlang, kreasinya itu macam-macam, inovasinya itu spektakuler, tidak menjadi orang yang minder, tidak ketakutan, dan lain sebagainya. Itu harus hilang, diganti dengan potensi-potensi kemajuan ke depan. Oleh karena itu sekarang mengapa di dalam pendidikan itu anak-anak tidak lagi Bu Bapak diajarkan banyak-banyak untuk menghafal, banyak-banyak hanya sekedar tahu tentang sesuatu. Tetapi anak-anak itu diajak bagaimana memikirkan sesuatu tadi. Kenapa? Supaya otaknya sudah terbiasa dipakai berpikir apapun. Kalau sudah terbiasa, nanti mereka akan menjadi problem solver, akan menjadi pemecah masalah. Sehingga Indonesia nanti saat masalahnya macam-macam, nggak khawatir. Karena anak-anak yang kita didik sudah kuat. Nah, pertanyaannya, bagaimana menyiapkan anak yang berpikirnya kreatif tadi, berpikirnya tingkat tinggi tadi, mampu menganalisis yang tinggi, kreativitasnya tinggi, inovasinya tinggi. Nah, ini jangan dikira, walaupun terkait dengan inovasi, kreasi, dan penguasaan teknologi tinggi, pembelajaran di tingkat Rodotul Atfal itu tidak menentukan. Oh, sangat menentukan strategis. Bukan untuk belajar teknologinya, tidak. Bukan mengetahui tentang teknologinya, belum saatnya. Nah, Rodotul Atfal nggak perlu ke sana dulu. Tetapi yang penting ditanamkan di awal ini, yaitu tumbuhnya motivasi hidup yang besar, kemudian keberanian untuk mengeluarkan pikiran, motoriknya itu bebas bisa tersalurkan, baik motorik halus, kasar, semuanya bisa bergerak optimal sebagaimana manusia yang normal. Itulah yang diharapkan bisa ditumbuhkan di tingkat Rodotul Atfal ini. Gitu. Tidak seperti zaman-zaman kita dulu, waktu kita kecil tuh banyak kekangan gitu. Kesana jangan, kesini jangan, begitu jangan. Akhirnya jadi orangnya seperti kita gini. Mau apa-apa penuh keraguan, takut salah, takut ini. Nah, kita sekarang sudah tahu pelajaran tentang diri kita seperti itu. Nah, akhirnya kita ingin menjawab, untuk keperluan 25 tahun yang akan datang bagaimana? Apa mau kita tetapkan seperti itu? Nah, itulah Bapak Ibu yang melatar belakangi, mengapa kita sekarang berpikir bagaimana kalau gitu pendidikan Rodotul Atfal yang pas. Yaitu pendidikan yang betul-betul bisa menumbuhkan karakter tadi, karakter keberanian berpendapat, karakter keberanian berpikir, karakter keberanian dan kepekaan untuk sensitif memikirkan sekitarnya, dan selanjutnya kreatif dan inovatif begitu. Kita berharap ke sana. Halo, Burani Agustina, halo, Burani Agustina, itu suaranya, halo, ya. Halo, suaranya terdengar? Halo? Ada Pak? Ada ya? Oke. Itu ada Burina Agustiani. Itu yang mengeluarkan suara di tempatnya Burina Agustiani. Ayo Burina. Burina Agustiani dimatikan dulu, di mute. Absen aja Pak. Burina Agustiani sudah dimut. Guru RA kan gitu ya Bu ya, harus sabar gitu kan? Ya. Kita harus sabar, 2 kali sabar ya, memang harus begitu. Nah, sekarang saya akan lihat ya betul. Nah, saya akan memulai lagi Bu Bapak, bahwa untuk menyiapkan 2045, sekarang letak RA yang strategis itu di mana? Menyiapkan modal-modal keberanian anak tadi Bapak Ibu. Menyiapkan modal keberanian, menyiapkan modal anak-anak biar kalau berpikir tuh nggak penuh keraguan-raguan, riang, setiap punya masalah itu nggak langsung membuat dramatis hatinya, kemudian kejut, kemudian stres, tidak seperti itu. Nah, kita ingin
Justru di Rodotul Atfal itu yang menyiapkan modal-modal dasar ini. Karena ini sangat fundamental sekali dan ini harus dididik mulai kecil. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi latar belakang di dalam kebijakan kita sekarang itu. Kita ingin ibu bapak, guru-guru Rodotul Atfal jangan tergesa-gesa sekarang. Anak-anak yang masuk Rodotul Atfal jangan buru-buru diajari nulis. Masih kecil-kecil diajari nulis, akhirnya fokusnya ke nulis padahal belum waktunya. Nulis salah, nanti disalah katakan itu salah nak. Walaupun dikatakan itu salah, nggak dimarahin, cuma ditanyakan itu salah. Itu bagi anak usia segitu itu dampaknya juga luar biasa. Setelah itu bapak tanya ke ahli-ahli psikologi. Nah, supaya potensi berkembangnya anak-anak itu bebas, berkreasi, maka kita sepakat pada anak usia dini jangan diajari hal-hal yang formalistis dulu. Salah satunya adalah calistung. Itu nanti dulu. Ayo anak-anak ini diajak bermain. Tapi bermainnya yang visioner, yang penuh muatan nilai. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan. Pertama, bermainnya itu bisa merangsang tumbuhnya rasa iman kepada Allah. Cinta kepada Allah. Cinta kepada Rasulnya. Itu ditumbuhkan. Anak-anak tidak perlu buru-buru diajari rukun iman. Rukun iman ada 6 anak-anak, bukan itu. Itu nanti urusan berikutnya. Sekarang nggak perlu yang harus hafal, ngurut itu nggak perlu. Tapi ditanamkan kepada anak-anak bahwa dia hidup ini selama ini banyak menerima kenikmatan. Kita bisa bergembira, kita bisa berlari, siapa itu yang bisa memberi dan sebagainya. Kita punya ibu yang cantik, kita punya bapak yang tampan, itu semuanya yang ngasih apa loh. Diajak bermain-bermain model kayak begitu. Yang akhirnya rasa iman itu tumbuh kuat. Saya ini semuanya karena Allah. Karena itu maka sebanyak mungkin apa yang saya perbuat itu jadi nanti juga untuk Allah. Seperti itu melalui bermain. Jadi jangan banyak teorinya dulu. Anak-anak jangan banyak diberi penjelasan ceramah, diberikan ulasan. Kadang-kadang kita ini sebagai orang tua, bapak ibu, menghadapi anak-anak itu, walaupun anak-anak ini kecil kita hadapi, kita kadang-kadang modelnya tuh hampir sama, kita samakan dengan kalau diri kita. Gitu. Sehingga kalau dalam belajar ilmu psikologi itu, kesalahan kita itu kadang-kadang kita itu menganggap anak-anak adalah orang dewasa yang wujudnya kecil. Padahal anak-anak itu bukan orang dewasa seperti kita yang wujudnya kecil. Tidak, ya memang anak-anak punya sifat sendiri, punya karakter sendiri. Dan yang lebih penting punya kepekaan hidup sendiri. Nah disitulah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini Bapak Ibu yang melatar belakangi mengapa kita menentukan strategi. Salah satunya Rodotul Atfal itu coba jangan buru-buru diajari sesuatu yang sesuai dengan mau kita. Kadang-kadang orang tua ini kan maunya sendiri Bapak Ibu. Dan Rodotul Atfal itu kadang-kadang merawat anak-anak, membina anak-anak, membimbing anak-anak bukan didasarkan pada kebutuhan anak, tidak. Yang banyak itu didasarkan kebutuhan orang tua. Orang tuanya itu ingin anaknya bisa dipamerkan ke adik kakaknya. Ini loh, ponakanmu pinter, bisa menghitung, bisa begini. Itu kan kemauan orang tua. Anak-anak sebenarnya belum punya kebutuhan ke sana. Nah, ini yang perlu kita tegaskan di awal ini Bu Bapak, karena kita punya cita-cita yang sangat tinggi,
Yang ini tidak bisa dibentuk di tingkat SD, tidak bisa dibentuk tingkat MI, nggak bisa dibentuk tingkat MTS, tidak bisa dibentuk tingkat alia, terlambat kalau dibentuk di situ. Tepatnya adalah dibentuk pada tingkat RA. Oleh karena itulah mengapa Bapak Ibu kita sering kadang-kadang cerewet. Ada RA yang buru-buru, masih anak kecil-kecil sudah dikasih LKS, lembar kerja siswa. Ya Allah, ya Rabbi, itu yang butuh kan gurunya, itu yang butuh kan orang tuanya. Anak-anak belum saatnya ke sana. Anak-anak ini daripada kita energi kita habiskan ke hal-hal yang belum saatnya, nanti waktunya anak-anak itu habis. Kesempatan untuk mencurahkan hatinya belum, mencurahkan kreativitasnya belum, sudah terlanjur jadi orang yang gara-gara dibebani dengan beban formal, akhirnya serius, diam, nggak berani bicara dengan orang, serius saja, nggak berani salah. Nah, padahal pada saat nanti SD, pada saat SMP, sudah keburu jadi Bapak Ibu. Hal-hal yang jelek tadi terbawa, merubahnya susah itu. Nah, ini latar belakang mengapa kita kadang-kadang cerewet kepada guru-guru RA. Ayo sabar, tumbuhkan karakter. Karena karakter ini hanya bisa kuat itu di tingkat-tingkat kanak-kanak. Ini cocoknya kanak-kanak itu di karakter. Anak-anak diajak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Misalnya bagaimana berbuat pada orang tua, bagaimana berbuat pada orang yang miskin, bagaimana menolong orang hatinya biar sensitif, bagaimana melihat binatang sayang, bagaimana melihat apapun dia suka merawat. Jangan sampai menjadi orang melihat binatang suka nendang-nendang, lihat pohon suka ditebang-tebang, jangan sampai begitu kan. Nah itu, kapan bisa kita bibit anak-anak bisa begitu? Usia dini inilah usia yang sangat strategis untuk memberikan itu semua. Karena itulah mengapa fokus kita, ayo kita ke arah sana. Ibu Bapak yang saya hormati, saya akan lanjut materi berikutnya. Maaf. Ini kok. Ya. Saya akan lanjut ke materi berikutnya, Ibu Bapak. Nah, ini saya hapusnya dulu, ini keburu nggak dihapus ya. Nah, dalam kerangka teorinya Ibu Bapak, ini nggak sudah saya ceritakan panjang-panjang yang kedua ini. Kerangka teorinya untuk membentuk sumber daya manusia seperti yang kita cita-citakan bisa berperan untuk 25 tahun yang akan datang. Saat Indonesia umur 100 tahun tadi, Indonesia merdeka, itu ada 3 hal yang perlu kita berikan pada anak-anak Ibu Bapak. Apa itu? Nah, yang pertama adalah layanan dasar dan perlindungan sosial. Layanan dasar. Salah satunya layanan dasar yang ada hubungannya dengan kita adalah pendidikan. Nah, kalau kita berbicara masalah pendidikan Bapak Ibu, jangan sampai kita terlalu sempit melihatnya. Oh, pendidikan itu ngajari anak-anak bisa nulis, bukan itu Bapak Ibu. Oh, pendidikan itu ngajari anak-anak bisa menjawab soal, bukan itu. Nanti kalau Bapak Ibu pendidikan itu diterjemahkan seperti itu, nanti Bapak Ibu mengelola sekolah, madrasah, Rodotul Atfal itu kalah nanti dengan perannya orang-orang yang membuka bimbingan belajar. Coba, Bapak Ibu kan sering juga menjumpai walaupun guru Rodotul Atfal, saya pikir Ibu Bapak sering menemui fenomena atau gejala. Saat anak-anak masuk perguruan tinggi ditanya, "Nak, mengapa kamu kok bisa masuk ke sana? Sukses ya. Bagaimana itu caranya kok bisa masuk ke sana?" Apa jawaban anak-anak? "Oh iya Bu, Pak, saya bisa masuk ke perguruan tinggi jurusan kedokteran ini karena saya masuk ke kan gitu ya." Hilang itu peranan pendidikan yang di RA 2 tahun, di MI 6 tahun, di MTS 3 tahun, di Alia 3 tahun, itu hilang.
seakan-akan yang mengantarkan dia berhasil itu bimbingan belajar. Karena apa? Karena di madrasahnya sama di bimbingan belajarnya tidak beda cara berpikirnya. Padahal yang sesungguhnya di Rodotul Atfal, di madrasah, itu misinya lebih luas, yaitu membekali anak-anak dengan pendidikan. Apa sih itu pendidikan? Pendidikan itu tidak hanya mengajarkan hal-hal yang bisa dilihat, membaca, menulis, menghafal, tidak hanya itu. Tapi lebih dalam, bagaimana pendidikan itu membentuk hati anak-anak menjadi baik. Bagaimana membentuk kebiasaan anak-anak baik. Berpikirnya kreatif, ceria, tidak pernah stres. Bagaimana selalu berpikir positif kepada orang lain dan sebagainya. Itu Ibu tidak mudah itu. Membutuhkan waktu yang panjang karena tidak bisa itu diajarkan. Apalagi anak-anak sekarang ini Bapak, banyak Bapak Ibu ceramai, Bapak Ibu dikatakan ini gurunya kok GJ kan gitu. Apa itu GJ? Gak jelas. Anak-anak sekarang bahasanya gitu loh Bapak Ibu, kalau banyak didoktrin, dinasihati, di apa. Kita harus punya cara. Nah, karena cara untuk mendidik itu tidak sederhana, butuh waktu. RA butuh waktu 2 tahun. LI butuh waktu 6 tahun. Sanawiyah butuh waktu 3 tahun. Aliyah butuh waktu 3 tahun. Karena kita tidak hanya mengajar, di situ membimbing, mendampingi, membina, dan sebagainya. Itulah tugas mendidik. Itulah tugas mendidik yang salah satunya menjadi kerangka pertama yang harus kita lakukan. Ini kebutuhan untuk bisa menyiapkan anak-anak kuat di tahun 2045, salah satunya pendidikan. Karena itu teman-teman di Rodotul Atfal, saya aja coba jangan terjebak kepada hal-hal yang abstrak, jangan terjebak kepada hal-hal yang formal. Mulai dari siswa atau anak RA masuk, kita semuanya berpikir, kita buatkan apa ya, kita ajak apa ya. Anak-anak ini supaya terbentuk pendidikannya nanti 2 tahun itu bisa menopang tadi kebutuhan jangka panjang. Dia mampu berkreasi dan sebagainya. Yang kedua yang perlu kita bekalkan kepada anak-anak adalah produktivitas. Anak nanti sudah cerdas, sudah berpikirnya kreatif, tidak pernah berpikir jelek segala macam. Tetapi kalau mulai dari kecil tidak kita biasakan dengan produktif menghasilkan sesuatu, Ibu Bapak. Menghasilkan sesuatu itu tidak selalu keterampilan, tidak. Ini kadang-kadang kita di lembaga-lembaga pendidikan itu menerjemahkannya terlalu sederhana dan akhirnya menimbulkan kesalahan. Produktivitas, vokasi, diterjemahkan keterampilan, membuat permainan apa, itu ya. Tetapi sebenarnya yang disebut dengan produktif itu lebih dari itu. Contoh, melihat orang miskin, kita tertarik memberi. Itu produktif kan? Daripada menerima. Kita terbawa untuk empati kepada orang. Kita merasakan bagaimana orang lain, itu produktivitas. Bagaimana kita saya pernah berdialog dengan teman yang membawa anaknya mulai dari kecil belajar di luar. Itu pada waktu tingkat-tingkat usia dini itu nggak pernah diajari hal-hal yang memusingkan kepala, Ibu Bapak. Tapi anak-anak itu diajak dengan perilaku apapun oleh gurunya. Akhirnya mempunyai pendirian yang kuat. Sehingga saat bapaknya mengajak misalnya ada belokan di jalan raya yang kemudian tandanya itu ternyata ada tanda belokan merah disilang, bapaknya belok karena di situ sepi. Anaknya protes habis-habisan, nggak boleh nih. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Padahal kan sepi. Bukan itu.
Kita itu harus patuh melihat peraturan baik yang dibuat manusia atau peraturan yang dibuat oleh Allah. Itu kita harus patuh menjalaninya. Kita tuh jadi manusia tuh harus melihat, wah, jadi anak itu akhirnya jadi terbawa kuat begitu punya pendirian. Nah, kita itu diharapkan yang seperti itu, produktif begitu. Jadi produktif itu tidak selalu membuat rangkaian barang jadi yang bisa dibuat segala macam, tidak. Jadi produktif di sini itu hal yang non fisik pun itu juga produktif. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu, kalau sudah pendidikan dasarnya terpenuhi, produktif sifat mandirinya nggak selalu mau tergantung dengan orang lain, berkiprah sendiri untuk urusan sendiri, wah saya pakai sepatu sendiri, saya pakai apa sendiri, itu kan penting Bapak Ibu. Untuk membekali pertama, jangan sampai seperti anak-anak sekarang, lulus perguruan tinggi, saya kadang-kadang lihat anak-anak lulus sarjana, yang perempuan-perempuan itu bangga kadang-kadang. Saya nggak bisa masak, saya cuma bisa nanak air saja. Bagaimana ya membuat mie? Kok bangga? Nggak bisa begitu, kelihatannya kayak bangga gitu. Kayak para selebritas gitu kan. Hanya bisa berharap dari orang lain, bisa beli karena kaya segala macam. Lah, kita perlu di Rodotul Atfal itu kita tanamkan anak-anak itu jangan begitu. Walaupun anaknya orang kaya, kita harus mampu. Tergantung orang lain lah. Hal-hal yang begitu justru yang penting mulai dari usia dini. Berikutnya kalau sudah itu terbentuk, yang ketiga PR kita adalah pembangunan karakter. Karakter ini nggak bisa diajarkan Bapak Ibu. Quality is a set of habits. Karakter itu nggak bisa dibiasakan. Karakter itu harus dibimbing, dipraktekkan, dibiasakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, langsung saja saya akan masuk ke tahapan berikutnya. Nah, ini saya hapus dulu supaya tidak mengganggu kita semua. Iya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk tahapan berikutnya. Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan kurikulum, saya ingin menyampaikan, Ibu Bapak jadi guru sekarang itu tidak mudah loh. Lebih berat dari mungkin guru-guru zaman dulu. Kenapa? Sekarang kehidupan yang ada di sekitar anak-anak kita itu sudah kompleks Bapak Ibu. Kita tuh nggak terasa kita dihadapkan pada fenomena ini. Fenomena era global. Kalau dulu bapak-bapak, ibu-ibu kejadian di mana-mana itu kalau bisa nyebar baru sekitar 1 tahun, 2 tahun berikutnya. Kayak seperti sekarang, masa pandemi. Masa pandemi kalau dulu bapak-bapak, ibu-ibu, Mas ingat dulu itu kalau di Jawa itu disebut dengan masa pagebluk. Entah itu cacar, entah apa, orang dilarang keluar, kalau sudah dipukul kentongan, tong dong 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 dong, semua sembunyi di rumahnya masing-masing. Saat itu stabil, karena apa? Ya nggak seperti sekarang Bapak Ibu. Sekarang pandemi COVID-19 sudah banyak korban di mana-mana. Kita disuruh di rumah, jangan keluar-keluar, jaga jarak, pakai masker. Sudah masyarakatnya awalnya menurut di rumah, tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Medsosnya minta ampun, ikut-ikut berbicara. Akhirnya yang terjadi apa? Masyarakat yang tadi sudah di rumah itu terprovokasi. Akhirnya mau keluar segala macam. Karena medsos kita sudah luar biasa. Inilah Bapak Ibu yang kita sebut dengan salah satunya fenomena global. Kejadian di Amerika, di Cina, segala macam, sekarang langsung orang Indonesia tahu. Wah ini isu apapun itu bisa dibuat. Pandemi saja bisa dijadikan komoditi politik kok Bapak Ibu. Iya kan? Oleh karena itu, udah karena anak-anak kita itu
hal-hal yang begini ini tidak hanya melingkupi kita yang tua-tua, anak-anak kita ini sudah mulai banyak yang mempengaruhi Bapak Ibu. Apa itu fenomena global misalnya, contoh ideologi-ideologi sekuler. Ya anak-anak nggak ngerti ideologi sekuler itu apa, tapi kebiasaannya itu sudah dibawa ke sana. Seneng hura-hura, pesta kemana-kemana, bergaul yang ditunjukkan di sinetron-sinetron itu, baru kerja 1 hari sudah punya mobil, rumahnya mewah, segala macam. Yang ditampilkan di hadapan anak-anak itu model gitu-gitu. Nah ini salah satunya hal-hal yang sifatnya materialistik, hedonisme, segala macam. Ini bagian dari fenomena era global Bapak Ibu. Nah kalau yang lebih teoritis lagi, lebih dalam, ada ideologi-ideologi sekuler, ada ideologi-ideologi yang berbasis agama. Salah satunya Bapak Ibu saya ceritakan, Indonesia ini bisa terbentuk menjadi bangsa Indonesia itu kan nggak sederhana Ibu Bapak. Indonesia ini punya 32.000 suku yang punya bahasa masing-masing. Waktu sebelum tahun 45 dulu itu punya kekuasaan masing-masing Bapak Ibu. Ada yang kecil, ada yang besar, segala macam. Tiba-tiba tahun 1945 itu mau bersatu. Ya tentunya yang mempengaruhi, yang mengajak bersatu itu para ulama. Sepuh-sepuh kita itu. Yang kemudian semua negara-negara kecil tadi, kerajaan-kerajaan kecil tadi itu mau mengorbankan diri. Ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Kristen, segala macam. Mau bersatu dalam suatu ikatan yang disebut dengan bangsa Indonesia. Ini bukan sembarangan bisa, padahal tahun 45 sebelum proklamasi itu kan persatuan sudah ada. Satu tanah air Indonesia. Satu bangsa, bangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Satu bahasa, bahasa Indonesia. Padahal belum proklamasi loh saat itu. Oh karena mereka miskin-miskin? Tidak. Contoh Sultan Kasim yang ada di Sumatera itu kaya sekali, bahkan perjuangan kemerdekaan itu dibiayai dari mereka salah satunya. Tapi mereka mau berkorban untuk membentuk satu negara yang saat itu hanya baru namanya. Itu mau semua. Nah, oleh karena itu terkenal tinggi, toleransi. Kalau beragama seperti kita ini beragama Islam, tapi banyak senyumnya. Ya karena memang di dalam Islam itu ajarannya gitu, tabat sumuka fi akhika sodako. Wah diterapkan betul manis. Tapi tiba-tiba dalam era global ini Bapak Ibu itu bisa dipengaruhi dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di luar. Misalnya ada di negara A, negara B, yang kebiasaannya beda dengan Indonesia, yang latar belakang kehidupannya beda. Asal berbeda sedikit, oh kamu salah, aku benar. Yang benar harus lebih menang dengan yang salah. Wah, kita diajak ke sana. Sekarang itu terjadi Bapak Ibu, anak-anak kita di sekitar kita itu sudah mulai terpengaruh ajaran-ajaran yang dari luar sana. Dalam beragama kita dulu kan rukun gitu, asik gitu ya. Nah, tiba-tiba sekarang banyak juga yang sama agamanya dengan kita, tapi membawa kebiasaan-kebiasaan yang ada dari negara asalnya. Ada yang dari Pakistan, ada yang dari bawa, yang Pakistan bawa kebiasaan Pakistan, yang negara ini bawa ini, yang ini bawa ini. Wah, campur-campur di Indonesia. Nah, itu juga bagian dari ujian yang harus kita hadapi. Kita mau menghapus itu nggak bisa. Itu kenyataan. Tetapi bagaimana kita harus bisa menghadapi. Sudah seperti itu, kemudian kita sekarang dihadapkan pada kondisi problem sosial. Negara kita ini masih banyak kemiskinan, masih banyak kejahatan. Oh, peluang itu untuk orang-orang yang tadi mau menyebarkan ideologi-ideologi dari luar tadi. Oh, itu loh, Indonesia kalau nggak mau ngikut saya itu nanti jadi miskin. Supaya keluar dari miskin begini loh, segala macam. Nah, ini juga kenyataan Bapak Ibu yang harus kita hadapi. Bagaimana supaya ini tidak dijadikan komoditi untuk merusak potensi berbangsa kita yang memang sudah kita perjuangkan sejak dulu. Nah, ini PR bagi guru-guru kita. Sementara di sisi yang lain, saat seperti itu, problematika pendidikan Islam kita juga masih seperti yang kemarin-kemarin apa?
pendidikan Islam itu lebih banyak ke arah pengetahuan. Padahal Islam itu komplit, kehidupan yang paling komplit itu masih diajak ke pengetahuan saja. Belum bagaimana itu Islam dibawa dalam perasaan dan sikap, kemudian diamalkan. Nah, ini juga tantangan Ibu Bapak. Oleh karena itu kita memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum. Kita ingin bawa, ayo, mulai dari kecil anak-anak itu kita ajari Islam. Tapi kalau untuk anak-anak Rodotul Atfal itu nggak perlu menghafal yang dulu, nanti itu biar MI. Tapi anak-anak kita ajak bagaimana dia supaya bisa suka sholat. Bagaimana dia bisa suka wudhu. Nggak perlu anak-anak tahu dulu. Wudhu itu syarat rukunnya. Oh, ini yang disebut rukun, kalau ini syarat. Kalau ini disebut syarat, salah itu rukun. Anak-anak nggak perlu dulu itu. Yang penting dia suka menjalankan, dia bisa menjalankan walau belum menguasai istilah-istilahnya. Nggak masalah dulu. Nah, itu yang selama ini belum tertangani oleh kita. Kemudian berikutnya, sudah kondisinya kayak gitu, kita sekarang mau tidak mau dihadapkan pada tantangan abad 21. Yang penuh kemajuan yang harus kita siapkan. Untuk kemajuan ke masa depan, Ibu Bapak, revolusi industri dengan indikator perkembangan ilmu informasi dan teknologi, ini bukan masalah cuma perkembangan teknologi loh Bapak. Teknologinya itu paling sekitar 40%. Justru yang paling menjadi tuntutan menghadapi era teknologi tinggi ini, itu adalah perkembangan karakter Bapak Ibu. Bagaimana membekali orang-orang yang nanti berubah, profesi-profesi yang dulu sudah banyak yang digantikan mesin, terus dia harus alih profesi bagaimana yang lain, kemudian mengembangkan berpikirnya. Ini Bapak Ibu adalah tantangan-tantangan konteks yang kita hadapi sekarang. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Ibu Bapak semua, walaupun guru RA harus paham ini strategi, sehingga Bapak Ibu menjalankan apapun itu nanti cara itu Bapak Ibu sebenarnya silakan saja. Mau cara apapun Bapak Ibu bisa pilih, tapi Bapak Ibu sudah tahu dasarnya. Bahwa mengapa saya mendampingi anak-anak model begini, mengapa saya harus begini? Oh, karena saya punya orientasi. Mengantarkan anak-anak untuk tahun 2045 paling tidak, atau bahkan lebih panjang dari itu, anak-anak Indonesia ini harus bisa mampu menjadikan negaranya menjadi kuat dan sebagainya. Ibu Bapak yang saya hormati, berikutnya barulah saya akan penguatan filah di madrasah ini yang mau tidak mau juga harus kita bawa ke RA. Kalau saya menyebut madrasah sudah termasuknya di dalamnya RA Ibu Bapak. Apa itu? Ada 5 pilar ini yang harus kita perjuangkan di madrasah. Pertama, karena RA madrasah ini adalah pendidikan yang punya ciri khas Islam. Apa yang pertama? Bahwa anak belajar di madrasah termasuk di RA itu harus kuat tentang tafakuh fiddin. Keagamaannya itu harus kuat. Perilakunya. Bayangkan anak-anak tidak bisa mengaji di Rodotul Atfal atau di madrasah, itu nanti setelah lulus aliyah nggak bisa jadi imam, nggak bisa apa, itu kan ditertawakan orang Bapak Ibu. Dia harus punya kekuatan keagamaannya. Minimal kekuatan keagamaannya itu dilahirkan dengan 3 indikator. Bagaimana imannya, bagaimana Islamnya, dan bagaimana dia ihsannya. Sehingga dia dalam hidup itu walaupun mungkin dia nggak mampu melihat, tapi dia merasa selalu dilihat oleh Allah, selalu diketahui oleh Allah. Itu ihsan ya. Jadi kekuatan imannya, Islamnya, kemudian ihsannya. Namun demikian kalau ini sudah tinggi, kita juga berharap di madrasah, di Rodotul Atfal, anak-anak yang sudah mempunyai kebiasaan-kebiasaan, kalau di RA itu kebiasaan-kebiasaan beragama yang jangan lupa di dalam pikirannya anak-anak itu harus juga kita bawa ke alam berpikir. Kamu ini punya bangsa, bangsanya itu bangsa Indonesia yang dulu membentuknya tidak mudah. Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Sehingga jangan sampai kita hanya berpikir agamanya bagus, kemudian yang lain-lain boleh sembarangan. Tidak. Justru
dengan bekal agama yang bagus ini untuk mencintai negerinya, mencintai bangsanya, mengembangkan toleransi dan sebagainya. Berikutnya, pilar kemadrasahan yang ketiga adalah kemandirian. Ya tadi, sebenarnya ada hubungannya dengan produktivitas tadi, kemandirian. Tidak mudah tergantung pada orang lain. Jadi mulai dari kecil itu diajarkan apa-apa, kalau mampu dilakukan sendiri. Tidak selalu berharap orang lain. Berikutnya, kalau sudah mampu begitu, jadi anak yang soleh, jangan berpikir anak yang soleh itu asal baik dirinya sendiri. Tapi dia juga harus berpikir bahwa yang soleh itu adalah yang bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Yaitu keutuhan. Nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik di dunia itu yang bisa berguna untuk orang lain, menyenangkan orang segala macam. Karena itu sekarang dalam pendidikan itu ada kolaborasi. Kemudian jangan lupa anak-anak kita bawa kepada selalu kemodernan, karena ini hidupnya anak-anak. Nah, jangan diajari dengan cara kita, harus dengan caranya anak-anak. Inilah 5 pilar yang kita pegang di dalam madrasah termasuk Rodotul Atfal. Ini nanti yang akan mengilhami kurikulum kita, Ibu Bapak. Ibu Bapak yang saya hormati, nah, barulah sekarang saya mau mengajak Ibu Bapak untuk ke arah implementasi kurikulum kita. Saya nggak banyak tanya. Oh, saya mengajar ini harus menggunakan buku ini. Kalau tidak menggunakan buku ini salah. Oh, saya ngajar tuh harus pakai LKS ini. Kalau tidak menggunakan LKS ini salah. Pikiran-pikiran itu Bapak Ibu, walaupun tidak Bapak Ibu sadari, itu akan membuat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu itu menjadi orang yang tidak bebas. Menjadi orang-orang yang depresi. Karena Bapak Ibu selalu takut salah, disalahkan orang lain. Nah, kita ingin di dalam pembelajaran menciptakan pembelajaran yang kreatif untuk anak-anak, guru-guru itu juga kita kasih ruang inovasi dan kreasi. Karena itu Kementerian Agama selalu menginginkan guru jangan lagi ditakut-takuti dengan apapun. Biar apa? Biar kreasinya guru itu berkembang betul. Ya. Bagaimana kita bisa menghasilkan anak-anak yang kreasi kalau gurunya ketakutan? Bagaimana menghasilkan anak-anak bahagia kalau gurunya nggak bahagia sebenarnya? Gini takut, begitu takut. Nah, itulah bagian salah satu revolusi pembelajaran yang kita inginkan, yaitu membuka ruang inovasi dan kreasi pengelola satuan pendidikan, pengawas, kepala, maupun. Nah, yang berikutnya, yang kedua, ini revolusi hasilnya ya. Yang kedua, kita meminimalisir beban-beban administrasi. Sederhana berpikirnya Bapak Ibu, bagaimana bisa menghasilkan pembelajaran yang kreatif, guru-guru banyak kreasinya. Kalau setiap hari guru-guru dibebani dengan administrasi yang tebel-tebel di rumah. Di rumah nggak sempat untuk memikirkan anak saya besok saya ajak apa ya, bermain apa, nggak sempat. Cuma menyelesaikan administrasi. Karena itu kalau di sini ada ibu-ibu pengawas, kepala-kepala RA, saya pesan, ayo administrasi itu penting, perlu ada, tapi jangan terlalu saklek dengan administrasi. Oh, formatnya harus begini. Kalau formatnya nggak sesuai dengan yang dibuat, ini salah lah, jangan. Kita lebih baik ke arah isinya. Yang penting itu mengajar itu ya kreatif, penuh tujuan, harapan tadi. Administrasinya, ayo kita peringan. Teman-teman kita sendiri kita peringan. Jangan terlalu guru-guru dibebani administrasi tinggi. Itulah sebenarnya kunci mengapa instrumen KMA 792 itu dulu kita buat. Yang ringkas, yang simple, yang membuat guru-guru akhirnya jadi enjoy untuk mengajar, membimbing anak-anak. Kalau sudah begitu supaya anak-anak juga enjoy. Oleh karena itu, kalau yang dulu kurikulum itu banyak ditentukan oleh pusat, sekarang ini sudah mulai kita batasi, Bu Bapak. Orang pusat itu tidak orang yang selalu tahu segalanya.
guru-guru di RA itu lebih tahu banyak kebutuhan siswa. Kebetulan saya pernah jadi guru TK Bapak Ibu, jadi pernah merasakan. Ibu Bapak yang saya hormati, terkait dengan ini azan ya, sudah azan. Jakarta sudah azan ini. Lanjut. Saya hapus dulu. Oke. Nah, karena itu mengapa Bapak Ibu kurikulum Rodotul Iqbal itu sekarang kita ingin siapa itu suaranya siapa itu? Halo, halo, suaranya siapa? Halo, halo, belum waktunya menyanyi ya, nanti menyanyinya nanti ya. Nanti kita nyanyi bersama-sama nanti. Sekarang kita dengar dulu. Galaksi siapa ya? Kita dengar azan dulu Bapak Ibu ya. Di tempat saya sudah azan ya. Kita dengar dulu ya. Bentar ya. Terima kasih, kita dengar dulu. Silakan yang lain dengar azan. Ya, saya mulai Bapak Ibu kembali. Yang sudah tertidur, mohon maaf itu ada yang tertidur itu. Saking emasnya ini. Ibu Bapak, nah karena kita punya latar belakang berpikir yang seperti tadilah, kemudian kita punya pertimbangan ini Bapak Ibu.
Sekarang kurikulum RA itu lebih ditekankan kepada kita harus memiliki keunikan. Keunikan kita apa? Yaitu tekanan membimbing anak-anak dalam hal agama itu harus lebih kelihatan, Bapak Ibu. Tapi di sini jangan diterjemahkan anak-anak kemudian diajari hal yang teori-teori, Bapak Ibu. Belum, maksudnya yaitu diajak pada keterampilan beragamanya tadi. Mencintai Allah, mencintai sholat, senang. Anak-anak terdorong untuk bangun pagi, segala macam. Nah, itu bawa ke kebiasaan-kebiasaan itu. Kemudian yang kedua, bahwa RA itu menitik beratkan pada aspek perkembangan, transformasi, perubahan, dan internalisasi nilai-nilai spiritual keislaman. Ini tekannya Bapak Ibu. Karena itu jangan buru-buru diajak menulis, diajak menghitung, jangan buru-buru ke sana. Kalistung yang dulu. Buru-buru alasannya karena nanti bagaimana masuk MI-nya, masuk SD-nya. Karena masuk SD diuji dengan hal-hal begitu. Itu SD-nya yang salah, Bapak Ibu. MI-nya yang salah kalau sampai seperti itu. Karena anak RA itu titik tekannya yang memang harus gitu. Kemudian yang ketiga, urgensi keberadaan RA pada pembentukan karakter perkembangan anak. Jadi biar anak-anak betul-betul nanti bisa anak-anak yang siap kreatif, inovatif tadi. Kemudian yang keempat, yaitu selain sebagai lembaga pendidikan usia dini, tetapi RA ini juga bisa menjadi embrio pendidikan generasi muda dan pengenalan nilai Islami pada sejak usia dini untuk kebutuhan anak-anak kita pada saat dewasa nanti di 25 tahun yang akan datang. Mungkin saya membawakan itu saja, Bu Bapak. Kalau saya akan meneruskan ke materi saya khawatir nanti terlalu lama hanya dengan ceramah. Saya lebih baik memperbanyak kepada diskusi yang mungkin Bapak Ibu bisa tanyakan kepada saya. Nanti untuk materi-materi yang berikutnya bisa Bapak Ibu copy materi ini selanjutnya bisa diperdalam dengan diskusi. Silakan. Terima kasih atas paparannya. Ternyata tadi di chat-chatnya banyak yang juga. Oh, banyak yang nanya ya. Karena memang ada beberapa yang mungkin yang masih memberikan LKA tadi yang belum misalnya. Sedangkan beberapa LA yang sudah melakukan salis mungkin sebagai mungkin untuk penambahan informasi bagaimana ini khususnya di KMA 792 tahun 2018 bahwa memang perlu diketahui oleh seluruh guru RA Jawa Barat bahwa ini penting sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak, bagaimana kurikulum RA ini di mana RA mempunyai keunikan sendiri, bahasanya sendiri, berbeda dengan pendidikan anak sendiri yang lain. Baik, sahabat sekat, mungkin ada yang akan ditanyakan kepada beliau. 3 penanya dulu, mungkin kita masih ada waktu kurang lebih 15.20 waktunya. Ya, silakan. Bisa di chat aja. Oh, ada yang udah, maaf. Ini Pak, ada pertanyaan. MD-nya deh. Orang tua. Demi ini kan
yang masih tidak apa yang sifatnya memberikan pemberian hukum. Itu dulu Pak pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Pertama yang terkait dengan calistung. Bapak, kalau untuk persyaratan masuk MI, kita di Kementerian Agama sudah memberikan panduan kepada seluruh madrasah di Indonesia, terutama di MI, itu tidak boleh menggunakan calistung sebagai persyaratan anak-anak masuk ke madrasah. Kalau SD, karena Kementerian Agama itu tidak punya hubungan struktural, kita tidak bisa mengatur SD. Tapi kalau MI kita sudah 2 tahun ini. Oleh karena itu, Ibu Bapak, sekarang orientasinya Ibu Bapak itu Bapak Ibu mendidik anak-anak itu sebenarnya untuk tujuan siapa? Kan tentunya tujuan yang bersekolah ya Bapak Ibu. Tujuan anak-anak kan. Tujuan perkembangan anak-anak. Nah, oleh karena itu hal-hal yang sifatnya pragmatis, misalnya untuk tujuan masuk SD, masuk MI, ayo kita hilangkan dulu jauh-jauh. Kita ini punya PR untuk masa depan anak-anak kita, supaya anak-anak kita itu nggak begini-begini saja terus, begini-begini nggak ada perubahannya. Kuat bangsa yang mendiri, yang anak-anaknya nanti itu mampu berpikir itu tidak terjajah, berpikirnya itu betul-betul kreatif. Hal-hal yang nanti di zaman yang akan datang makin kompleks itu anak-anak bisa kreasinya tumbuh buat dugaan-dugaan kita. Jadi anak-anak tidak terbiasa hanya lewat jalan-jalan yang biasa, tapi dia bisa berpikir out the box, keluar dari lingkaran-lingkaran kebiasaan. Nah, supaya seperti itu, pada nanti saatnya seperti itu, mari kita sekarang berpikirnya untuk kebutuhan jangka panjang nasibnya anak-anak. Untuk apa? Pendidikan. Kalau kita tahu nasib anak-anak itu dengan berpikir yang masa-masa pendek. Gitu. Nah, oleh karena itulah kami selalu menyadarkan Bapak Ibu, kami selalu menyadarkan lembaga-lembaga lain termasuk yang ada di Kemdikbud pun, walaupun bukan struktur kita, tapi kita sering koordinasi dengan Kemdikbud Bapak Ibu. Kita sudah mulai sadar, kita sekarang mulai untuk salah satu buktinya nanti seperti akreditasi itu banyak perubahan. Bapak Ibu nggak menduga mengapa akreditasi itu banyak perubahan. Kebetulan saya 4 bulan ini mendampingi Badan Akreditasi Nasional untuk membangun model akreditasi yang baru. Itu suaranya dari Kementerian Agama, Bapak. Karena Kementerian Agama ini kan kita ngurusi langsung dengan lapangan, Bapak. Persis sebenarnya kebutuhan dan masalahnya itu apa. Karena itu akreditasi sekarang akan berubah, termasuk di SD bagaimana persyaratan siswa masuk segala macam. Kita akan berusaha untuk merubah paradigma itu semuanya. Memperjuangkan sesuatu yang baik itu memang tidak gampang Bapak Ibu. Tetapi yakinlah kita akan teguh ke sana. Kalau yang lembaga-lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama karena sifatnya vertikal sudah kita perintahkan langsung bisa. Di Kemdikbud sebenarnya sudah ada tuh perintah-perintah gitu. Cuma di Kemdikbud itu kan nggak bisa langsung ke sekolah Bapak Ibu, masih ada Pemda. Pemda ini kan kekuasaannya macam-macam, beda-beda satu-satu, orientasinya juga banyak sekali. Sehingga kadang-kadang apa yang disampaikan oleh Kemdikbud itu tidak 100% langsung bisa
dijalani oleh Pemda-Pemda. Ini masalah mereka, saya nggak mau campur tangan. Tetapi coba, ayo kita berpikir pendidikan untuk anak-anak, terutama untuk RA, itu bukan untuk kebutuhan jangka pendek, tapi juga untuk kebutuhan jangka panjang yang lebih menentukan nasib di masa yang akan datang. Itu yang pertama. Kedua, kalau PR, datanya dulu PR-nya yang bagaimana. Kalau LKS juga gitu, LKS yang bagaimana. Kalau LKS yang mulai langsung ke arah hal-hal yang formalistis akademis, anak-anak diajak seperti bersekolah, yang harus menulis ini, menulis itu, anak-anak belum waktunya diajak nulis. Tapi kalau anak-anak membuat sesuatu, anak-anak melakukan sesuatu yang kemudian nanti difoto, kalau PR-nya seperti itu ya nggak apa-apa ibu bapak, apalagi masa pandemi begini. Kalau tidak boleh PR sama sekali ya nggak mungkin kan. Tapi PR-nya dilihat PR yang bagaimana. Kita tidak melarang PR-nya, kita tidak melarang LKS-nya, tapi LKS-nya jangan akademis dulu gitu. PR-nya juga jangan yang akademis dulu. Anak tiba-tiba dikasih pertanyaan apa yang dimaksud ini, apa ini. Berarti kan anak-anak harus nulis itu. Padahal kan bisa dirangkaikan dengan suara, bisa dirangkaikan dengan foto, video. Ya minimal foto. Kalau sekarang kan insya Allah sampai masyarakat di desa pun kalau foto itu kan sudah nggak ketinggalan zaman kan Bapak Ibu ya. Sekarang HP-HP yang murah pun sudah ada fotonya. Nah saya pikir PR dan tugasnya itu ke arah-arah yang seperti itu Ibu Bapak. Nah semampang sekarang berbicara masalah belajar yang dari rumah, saya pesankan ini supaya juga jangan sampai salah paham. Itu kan saya sering mendapatkan masukan, Pak RA itu kenapa Pak? Kok nanti yang lain sudah boleh masuk, RA-nya nggak boleh, kasihan ini guru-guru RA sudah kangen. Kita ditunjukkan video-video orang tua yang marah-marah kepada anaknya dan segala macam. Nah ini perlu saya sampaikan dulu Bapak, ini bagi pemerintah memang kondisi yang sangat sulit. Kita dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama membahayakan. Yang pertama adalah kondisi pandemi. Ini pandemi kita ini bukan pandemi sembarangan Ibu Bapak. Yang perawatannya tidak bisa simpel. Perawatannya itu beresiko pada penularan sehingga penanganan pasien-pasien COVID itu harus dipisahkan dengan orang lain. Iya kan? Istilahnya isolasi. Ini penanganan yang spesial untuk penyakit COVID ini yang kita pikirkan bagaimana anak-anak kalau sampai menghadapi yang begini. Apalagi untuk anak-anak usia ini. Nggak istilahnya pengalaman. Saya sendiri sudah isolasi 2 kali, Bapak. Tapi alhamdulillah nggak COVID, tapi sudah reaktif di isolasi. Itu saja orang sebesar saya saja stres, Bapak Ibu. 1 minggu dalam ruangan, nggak boleh makanan diantar di pintu, itu stres. Padahal yang sudah dewasa seperti ini aja stres. Saya punya kakak kandung yang kena positif Bapak Ibu. 40 hari harus karantina, 2 minggu di rumah sakit, 2 minggu di tempat yang disediakan pemerintah, karantina, kemudian ditambah lagi di rumahnya 1 minggu lebih. Itu ceritanya Bapak Ibu saat di rumah sakit, perawat itu akan menjenguk ke ruangannya kan juga nggak sembarangan seperti pasien penyakit biasa. Perawat kan perlu masa depan juga, perlu kehidupan, ya kan Bapak Ibu? Sehingga perawat itu masuknya sesuai dengan SOP, 1 hari cuma 3 kali dan pakaiannya seperti itu. Kalau dia tidak berpakaian begitu nggak berani lalu lalang masuk. Memangnya perawat mau meninggal juga? Nggak mau kan Bapak Ibu? Nah, oleh karena itu akhirnya pasien-pasien itu untuk penyakit COVID itu berat kondisinya Bapak Ibu. Dia harus sendiri kadang-kadang mendengar suara kresek-kresek itu, suara gesekan pakaian.
yang biasanya orang pakai APD itu kan terdengar, itu seperti suara kangennya dulu, seperti kangen pada istrinya gitu. Bapak Ibu kalau sudah dengar kresek-kresek dekat pintunya tuh hatinya berbunga-bunga. Padahal itu orang dewasa. Nah, sekarang bayangkan untuk anak-anak kira-kira bisa nggak sendiri begitu? Apalagi untuk anak RA. Pasti nanti anak yang sakit satu, nanti yang kena akibat pasti dua. Nggak mungkin orang tuanya melepaskan sendiri, anak apa bisa dilepas sendiri, nggak mungkin. Dan resikonya anak-anak itu imunnya masih rendah. Oleh karena itu kita dihadapkan satu, bagaimana guru yang kangen, pendidikan yang diperlukan, kemudian yang kedua adalah kematian. Kalau saya berguru, saya bilang, saya butuh hidupnya anak-anak. Karena kebetulan saya jadi guru 30 tahun Bapak Ibu, itu bukan guru biasa. Saya hidup bersama anak-anak dalam satu asrama 30 tahun. Saya tidak punya rumah 30 tahun dulu. Saya itu baru punya rumah itu ya setelah bekerja jadi struktural. Jadi saya merasakan betul bagaimana perasaannya anak-anak. Nah, itu anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dia dimasukkan di madrasahnya atau di RA-nya, kira-kira Bapak Ibu bisa nggak menjamin terjadi jaga jarak? Bisa nggak dijamin bermainnya jaga jarak, kemudian tidak tertular? Nggak mungkin Bapak Ibu. Kita tahu bagaimana anak, jangankan anak-anak, kita saja pada waktu pertemuan kumpul ya sudah meluapkan rasa kangennya itu sedemikian rupa, apalagi anak-anak. Berat. Oleh karena itu saya dalam bahasa guru saya sampaikan, sudah kalau ada yang berpendapat lost generation dan sebagainya, saya bilang, saya memiliki kehidupan anak-anak. Karena anak-anak ini masa depan kita. Lost generation segala macam nanti bisa ditempuh dengan cara-cara pembelajaran untuk mereka. Tapi kalau sudah mati mau ditempuh pakai apa Bapak Ibu? Kalau sudah mati kan tamat Bapak Ibu, nggak bisa apa-apa lagi kan? Hah? Halo? Ya. Nah, kita lebih cinta kepada umur mereka, kita lebih cinta kepada masa depannya. Dan saya minta teman-teman di RA sabar, jaga kesehatan kita sendiri, juga jaga kehidupan anak-anak, jangan dipaksakan, biar anak-anak punya masa depan. Nanti masalah ilmunya kita cari, yang penting sekarang kita peseni, anak-anak di rumah belajar ibadah, titipkan kepada orang tuanya pembentukan karakter. Kalau belum bisa gambar, belum bisa bikin prakarya segala macam, biar nggak apa-apa. Korban itu nggak apa-apa, yang penting hidup gitu. Kalau saya begitu. Yang penting imannya masih terawat, ibadahnya masih terawat, akhlaknya dengan orang tua masih baik. Sudahlah, sementara itu dulu, nggak usah capek-capek. Anak diforsir sampai sore-sore nggak usah dulu. Nah, nanti kalau sudah normal, COVID-nya sudah selesai, ayo kita bersama-sama menentukan strategi, memacu ketertinggalan yang ada. Kalau dikatakan tertinggal, saya akui ya, nggak mungkin tidak. Tetapi kehidupan anak-anak lebih dari segala-galanya. Mungkin begitu Bapak Ibu, mumpung saya membahas masalah pandemi. Silakan Bu, kalau ada pertanyaan lagi boleh dilanjut. Terima kasih Pak. Ini sebenarnya banyak sekali Pak pertanyaan, tapi waktunya sudah habis. Tapi ini tadi Bapak menyampaikan bahwa sudah ada ketentuan bahwa di MI itu ada aturan baik untuk usia dan lain sebagainya ketika MI menerima siswanya. Tapi ini di Sukabumi katanya ada beberapa MI yang menerima siswanya yang usia RA. Kemudian juga bagaimana Ibu? Bu Eva, bagaimana di Sukabumi? Ini masih menerima anak yang usia RA. Oh, jadi tentunya ada aturan usia berapa mereka menerima di MI tersebut. Ada. Kemudian juga ada beberapa, mungkin ini yang menjadi dilema juga Pak bagi kami guru-guru NA, karena anak-anak yang masuk MI tidak menjadikan syarat atau nah ini mungkin menjadikan masukan dari kami supaya
syarat masuk MI atau SD ini harus punya ijazah RA atau TK. Oh iya, setuju. Kalau itu ya setuju. Itu pertanyaan itu saja Pak, mungkin minta ada penguatan. Ya, terima kasih. Insya Allah nanti saya ceknya lagi Bu, dia petunjuk teknis tentang penerimaan siswa baru yang moga-moga itu sudah ada, kalau belum nanti kita masukkan. Ya. Ya, karena sehubungan waktu Pak, kita ada materi buku lagi. Oh iya. Seperti apa implementasi ini. Jadi intinya nanti pertanyaan ini kita tampung dulu, kita akan dan ini mungkin nanti kita akan share kepada teman-teman, ya dari Bapak. Terima kasih. Ya. Saya hanya ada tambahan Bu Eva sedikit. Ya. Tambahan untuk teman-teman, saya buka teman-teman guru yang punya kreasi, punya karya, jangan malu-malu Bapak Ibu, hubungi kami langsung. Nggak usah terlalu prosedural. Insya Allah kalau ada karya yang bagus segala macam, saya akan expose di dalam aplikasi e-learning yang bisa dibaca oleh orang se-Indonesia. Baik. Dan nanti insya Allah akan kami siapkan piagam khusus dari Pak Direktur Jenderal untuk Bapak Ibu ya yang punya kreasi. Kalau janji yang lebih dari itu saya belum berani. Kalau piagam nanti kita terbitkan dan tidak terlalu prosedural. Nah, salah satunya contohnya saya ceritakan, mumpung pemateri kedua kan Bu Nova. Nah itu Bu Nova itu membuat apa? Kalau saya nilai bagus, dinilai oleh tim saya bagus, langsung kita terbitkan Bapak Ibu. Nah, tapi ini sebenarnya tidak hanya khusus untuk Bu Nova, untuk siapapun sebenarnya kami buka. Karena ternyata selain Bu Nova juga ada guru di Jakarta, kemudian di Jawa Timur, itu kami langsung gitu kan. Nah, teman-teman yang di Jawa Barat, kalau ada kreasi, jangan khawatir. Langsung saja bawa ke kami. Kalau nanti kami lihat ada kekurangan, kami berikan masukan. Rubah ininya, tambah ininya. Nanti kalau sudah baik, kirim lagi ke kita. Nah, siapa tahu itu bisa bermanfaat untuk teman-teman atau untuk anak-anak kita se-Indonesia. Kalau janji finansial saya nggak berani, tapi paling tidak itu bisa menjadi amal ibadah kita tambahan. Kita sholat itu kan belum tentu juga jaminan melunturkan semua dosa kita Bapak Ibu ya. Nah, siapa tahu dengan amalan-amalan karya kita dinikmati banyak orang, itu menjadi wasilah untuk meringankan hisab kita insya Allah. Kalau ingin mengirim boleh langsung ke WA saya, boleh. Boleh dicatat Bapak Ibu ya. 0812 44 33 44 1. Saya ulang, 08 12 44 33 44 1. Karya apapun, apa itu karya dalam bentuk buku, karya dalam bentuk apa, buku saku, bentuk apa, silakan kirimkan saja. Nanti kalau ada hal yang perlu diperbaiki mesti kami beri masukan. Insya Allah kita akan berikan ruang seluas-luasnya untuk guru-guru kreasi, supaya nanti jiwa kreasi bapak-bapak, ibu-ibu kalau sudah terbongkar bagus, nanti akan menginspirasi anak-anak yang kita didik semua. Demikian, terima kasih Bu Bapak semuanya. Mohon maaf saya masih banyak dari materi tadi yang belum saya sampaikan langsung, silakan dibaca dan saya akhiri demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.